Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Barzah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamal 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba." Tidak akan beranjak kedua kaki anak Adam di hari kiamat nantinya sampai dipertanyakan kepadanya tentang 4 perkara. 4 perkara tersebut adalah an umrihi fima afnah, terhadap umurnya yang panjang Allah berikan, buat apa dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'al, terhadap ilmunya, apakah dia sudah beramal atau belum. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, terhadap hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia salurkan. Wa an jismihi wa an jasadihi fima ablah, terhadap jasadnya, terhadap masa mudanya, buat apa dia lelah, kemana lelah dan letihnya tersebut dia habiskan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya 4 perkara tersebut kepada kita seluruhnya di hari kiamat nantinya di padang mahsyar. Allah bertanya dari umur kita yang panjang. Allah berikan umur kita yang panjang, buat apakah umur tersebut? Buat untuk berlalai atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian kaum muslimin Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat, harta yang banyak. Dengan hal tersebut dia bukan semakin bertakwa kepada Allah, akan tetapi dia pergunakan untuk bermaksiat dan lalai dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terbetik dalam hatinya dia mengatakan, tidak masalah di waktu muda saya bermaksiat, nanti tatkala mau meninggal saya bertaubat. Na'udzubillah, ini adalah ucapan dari salah satu dari ucapan para syayatin, para syaitan-syaitan. Dan pertanyaan kedua yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nantinya adalah wa an ilmihi fima fa'al, terhadap ilmunya, apakah dia sudah beramal atau belum. Sebahagian kaum muslimin kita perhatikan, Allah mudahkan lisannya, Allah mudahkan pemahamannya untuk membaca Al-Quran, untuk memahami agama, tapi dia tidak beramal dengan Al-Quran, tapi dia malas dalam membaca Al-Quran. Dan ini akan dipertanyakan oleh Allah. Tatkala engkau sudah mengetahui, engkau sudah bisa membaca Al-Quran, tahu terhadap satu ilmu, tapi engkau tidak akan mengamalkannya, engkau malas dalam mengamalkannya, Allah akan pertanyakan di hari kiamat nantinya. Dan pertanyaan yang ketiga yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanyakan kepada kita, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, terhadap harta kita, dari mana kita peroleh dan kemana kita akan salurkan. Sebagian kaum muslimin kita perhatikan juga, dia tidak peduli terhadap harta, baik yang halal maupun yang haram serta yang syubhat, dia ambil semua. Yang penting dia merasa duniaku tercukupi, yang penting syahwat dan perutnya kenyang. Tidak seperti itu hidup seorang muslim. Bahkan di antara mereka ada yang memakan harta dari harta riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilir riba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para pemakan riba, wa mukilahu, dan orang yang memberi makan orang dengan riba, wa katibahu, dan orang juru tulis riba, wa syahidaihi, dan 2 saksi riba dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qalahum sawaun, dan mereka 4 pelaku riba ini sama-sama berdosa. Dan di hari kiamat nantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan buhman. Di hari kiamat nantinya manusia akan bangkit dari kubur-kuburan mereka tidak memiliki alas kaki. Jangankan mobil yang kita beli dari pencarian riba, rumah yang kita beli dengan pencarian riba, kita tidak memiliki alas kaki di hari kiamat nantinya. Kita tidak memiliki pakaian mewah, jangankan kawan-kawan yang banyak, harta yang melimpah ruah, baju saja kita tidak punya di hari kiamat. Kita tidak dikhitan dan juga tidak membawa apa-apa. Pertanyaan yang keempat yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an jasadihi fima ablah, terhadap jasadnya, terhadap letih lelahnya, buat apa dia habiskan. Sebahagian mereka menghabiskan lelah letih mereka
untuk lalai dari jalan Allah. Mereka pergi ke sana kemari, tapi tidak bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan tersebut mereka lalai dari jalan Allah. Para pemuda sekalian, mereka bukannya mencari keridhaannya Allah, pergi ke masjidnya Allah, akan tetapi mereka malah mencari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan maksiat yang lain. Dan marilah kami mengajak peserta sekalian, kami mengajak kepada jamaah sekalian agar mempersiapkan diri kita terhadap 4 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nantinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنة.